Sekarang saya akan membahas adab terhadap orang tua dalam pelayanan kesehatan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu adab terhadap orang tua. Pengertian dari adab kepada orang tua adalah berperilaku sopan, santun, dan baik budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja memiliki aturan-aturan umum tentang bagaimana akhlak atau sikap seorang anak terhadap orang tuanya masing-masing. Perintah untuk bersikap sopan santun dan berakhlak mulia terhadap orang tua ini tentu saja banyak kita dapati dalam Al-Quran ataupun hadis. Dari terjemahan surah Al-Isra ayat 23 dapat disimpulkan bahwa pokok kandungannya adalah berbuat baik kepada orang tua. Nah, dalam Islam sendiri, berbuat baik kepada orang tua adalah perilaku yang amat sangat terpuji dan bahkan jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari jihad di medan perang sekalipun. Lalu, bagaimana adab terhadap orang tua dalam pelayanan kesehatan? Adab terhadap orang tua dalam pelayanan kesehatan yaitu dengan menyambut orang tua dengan senyuman, dan tentu saja kita harus merawatnya dengan kecakapan dan ketulusan. Seperti menjaga tutur kata terhadap orang tua, agar senantiasa lemah lembut dan menjauhi ucapan-ucapan bernada tinggi. Bertanya dengan kehalusan apa keluhan yang dirasa saat ini. Memberi semangat dan dukungan untuk kesembuhannya, dan yang paling terpenting, memberi kenyamanan dalam pelayanan. Berikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua. Dan janganlah bersikap acuh dalam menjalankan pelayanan kesehatan terhadap orang tua, karena dalam kesuksesan seorang anak terselip doa dari orang tua yang menginginkan anaknya sukses. Contohnya menjadi seorang dokter. Jangan karena telah menyandang gelar dokter, lalu merasa dirinya jauh lebih tinggi derajatnya dari orang tua. Itu tidak boleh. Di antara manusia paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Kenapa demikian? Karena orang tua kita merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Untuk itu, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya sebagaimana orang berjihad. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang yang datang menghadap Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian adab kepada guru. Adab kepada guru adalah suatu bentuk tingkah laku yang baik dari seorang murid kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih mulia baginya. Seperti halnya kepada guru yang telah menjadi perantara untuk mendapatkannya ilmu dan yang membimbing dikala menuntut ilmu. Sopan kepada guru dan berakhlak baik kepada guru. Contoh-contoh adab kepada guru. Menghormati guru. Memandangkan kedudukan guru itu sangat mulia, maka sewajarnya mereka dihormati dan dikenang jasanya sepanjang hayat. Rasulullah SAW bersabda,
Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rib li'alimina, yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang-orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Jangan mencari-cari kesalahan guru. Para guru bukan malaikat. Mereka tetap berbuat kesalahan. Jangan mencari-cari kesalahannya. Ingatlah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh, yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di sini saya akan membahas tentang adab terhadap sesama manusia dalam pelayanan kesehatan. Adab terhadap sesama manusia yaitu sikap baik buruknya seseorang, terpuji atau tercelanya seseorang, dan terhina atau terhormatnya nilai seseorang dalam memperlakukan orang lain. Seseorang bisa dikatakan mulia dan terhormat di sisi Allah dan manusia jika ia mempunyai adab dan sopan santun yang baik. Dan dalam profesi tenaga kesehatan bagi umat Islam, diyakini suatu profesi yang bernilai ibadah, mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Adab terhadap sesama manusia dapat diterapkan pada saat melayani pasien. Contohnya, pada saat pasien datang, kita harus bersikap ramah, menampakkan senyum dengan tulus. Kita juga tidak boleh merasa angkuh dan tinggi hati terhadap pasien, karena pangkat yang kita miliki, contohnya dokter, bidan, perawat, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus menghormati dan menghargai pasien. Salah satu hadis tentang adab sesama manusia ini adalah menampakkan senyum, bersikap lembut, dan berkasih sayang kepada sesama saudara seiman. Diriwayatkan, An Abi Zarrin qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna min ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqi. Dari Abu Zar, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Pada video ini saya membahas tentang adab terhadap dunia kesehatan atau di dalam dunia kerja. Pada saat kerja atau di dunia kesehatan, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Contohnya, kita memberikan informasi tentang cara pemakaian obat dan fungsi obat sebaik-baiknya kepada pasien. Selain itu, di saat pasien bertanya, kita harus menjawabnya dengan sopan. Kita memberikan informasi harus jelas, sopan, dan ramah sampai pasien bisa memahami penjelasan yang telah kita berikan. Sehari sekali saja ya setelah makan. Ini buat batuk pileknya sehari 3 kali setelah makan ya. Kalau yang Kaviplex sama Alpara yang buat batuk pilek sama vitaminnya, kalau sudah nggak sakit nggak apa-apa dihentikan pemakaiannya, nanti disimpan saja ya. Tapi untuk antibiotiknya dirutinkan sampai habis ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa
ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dari ayat di atas, adab dalam dunia kesehatan itu, kita sebagai seorang kefarmasian harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang kita berikan. Nah, di sini juga pasien harus menjaga kesehatannya. Orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, sebab tidak merawat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsaka lam min amali yadihi amsa magfuran lah. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu, kita sebagai seorang kefarmasian harus senantiasa melakukan pelayanan terbaik kepada pasien yang kita tangani. Jangan sampai kita membedakan antara pasien yang satu dengan yang lainnya, dan harus dilandasi dengan keikhlasan.